kajian pustaka. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, kita mengupas kembali ya yang sudah kita pelajari pada malam kemarin, yaitu berkaitan dengan PKB ya. Di PKB kemarin Bapak Ibu sudah saya berikan tentang strukturnya, tapi secara lesan Bapak Ibu ya. Nah, pada malam hari ini saya cantumkan dalam bentuk slide ini supaya Bapak Ibu lebih paham apabila nanti materi ini nanti diterima oleh Bapak Ibu. Kemarin kan hanya secara lisan saja ya. Nah, eh, kegiatan yang Bapak Ibu lakukan pada malam hari ini merupakan salah satu bentuk dari pengembangan diri. Nah, supaya pengembangan diri di mana Bapak Ibu ini nanti akan mendapatkan sertifikat, mendapatkan nilai angka kredit, maka harus disertai dengan laporan pengembangan diri. Nah, untuk diklat ini, mana diklat ini penyusunan proposal PTK ya untuk pendidik kreatif dan inovatif. Nah, itu nanti kita masukkan ke judul ini. Bapak Ibu ya, strukturnya di sini ada 3 yang terpenting, ada bagian awal, kemudian ada bagian isi, kemudian ada bagian akhir. Nah, ketika Bapak Ibu membuat laporan ya pada bagian awal itu sudah ada judulnya. Nah, kalau seperti sekarang ini Bapak Ibu mengikuti diklat, nah judulnya itu termasuk pada bagian awal ini Bapak Ibu. Di bagian awal ini ada judul diklat, kapan pelaksanaannya, di mana, dan kapan diselenggarakan. Nah, untuk diklat ini kan kita selenggarakan mulai tanggal 27, kemudian berakhir sampai tanggal 31, selama 5 hari, dan pelaksanaannya di sini secara online. Nah, di situ Bapak Ibu tuliskan. Nah, kemudian pada penyelenggaraan diklat ini, penyelenggara itu kan mempunyai tujuan. Nah, tujuannya juga Bapak Ibu tuliskan. Setelah halaman pertama yang berisikan ini tadi, judul, kapan, di mana, dan nama pelaksana serta tujuan, ya, di halaman berikutnya Bapak Ibu sertakan undangan, itu jika ada. Ya. Kalau tidak ada juga nggak apa-apa, tapi kalau ada itu lebih bagus. Kemudian sertakan juga surat tugas. Nah, surat tugas ini mestinya dari kepala sekolah. Ya. Jadi, Bapak Ibu bisa minta surat tugas ke TU, nah, di mana nanti di atasnya ada nomor surat keluar. Nah, itu nanti disertakan di sini. Yang juga pada bagian awal ini ada fotokopi sertifikat. Nah, kalau nanti misalnya Bapak Ibu mendapatkan sertifikatnya itu dalam ini ya e-sertifikat ya, berarti nanti kan bentuknya itu sudah berwarna Bapak Ibu, bukan fotokopi hitam putih. Sekalipun seperti itu, tetap Bapak Ibu fotokopi itu, fotokopi sertifikat Bapak Ibu legalisir di sekolah. Nanti harus ada tanda tangan dari kepala sekolah ya untuk sebagai pengesahannya ya. Kemudian setelah bagian awal, Bapak Ibu bisa melanjutkan ke bagian isi. Nah, di bagian isi inilah nanti Bapak Ibu tuliskan apa saja yang Bapak Ibu ikuti, yang Bapak Ibu terima selama diklat. Jadi di bagian isi ini ada tujuan dan alasan Bapak Ibu mengikuti diklat. Alasannya apa? Tujuannya apa? Mungkin Bapak Ibu ingin meningkatkan kompetensi, ingin bisa menulis artikel, ingin bisa membuat laporan penelitian tindak kelas yang bagus. Nah, itu Bapak Ibu cantumkan di situ. Semua tujuan dari Bapak Ibu mengikuti diklat atau workshop itu Bapak Ibu cantum. Kemudian deskripsi materi. Nah, kalau di diklat itu berlangsung selama 5 hari seperti yang Bapak Ibu lakukan pada malam hari ini, nah Bapak Ibu
Deskripsinya ini bisa dicantumkan per hari. Hari pertama, misal tanggal sekian. Materi yang diberikan apa? Bapak Ibu resum di situ, ya. Tidak perlu banyak-banyak. Ya mungkin satu alinea, dua alinea cukup. Kemudian dilanjutkan hari kedua, hari ketiga, keempat sampai kelima. Nah, setelah itu melanjutkan dengan membuat tindak lanjut. Apa itu tindak lanjut? Nah, setelah Bapak Ibu mengikuti diklat, apa yang nanti Bapak Ibu lakukan? Apakah langsung Bapak Ibu nanti action ya sesuai dengan harapan Bapak Ibu melakukan penelitian tindakan kelas, atau di sini Bapak Ibu hanya mensosialisasikan ke teman sejawat di lembaga Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu tuliskan di situ. Nah, kemudian dampaknya ini bisa dampak yang terjadi pada diri Bapak Ibu, juga bisa terjadi pada siswa, karena di sini kita adalah sebagai guru, maka objek ya yang berkaitan dengan kita itu adalah siswa. Misalkan untuk kita atau untuk Bapak Ibu ya dampaknya, oh saya semakin bisa, semakin mampu membuat laporan penelitian tindakan kelas. Saya bisa melakukan perubahan proses belajar di dalam kelas. Nah, siswa yang saya ajar menjadi lebih percaya diri, lebih inovatif, lebih semangat. Nah, itu Bapak Ibu tuliskan di situ. Nah, kemudian diakhiri dengan penutup di sini adalah penutup dari bagian isi tadi, dari tujuan, deskripsi, ada kalimat penutup. Nah, pada bagian akhir Bapak Ibu, ya, itu ada yang namanya matrik ringkasan diklat. Nah, ini Bapak Ibu sampaikan atau Bapak Ibu tulis itu dalam bentuk tabel seperti ini. Ya, jadi ada matrik. Nah, itu ini ada titik di judulnya. Diklat misalnya pada malam hari apa itu kita tuliskan. Nah, tahunnya 2000. Nama diklat atau seminarnya selemas judul di atas Bapak Ibu. Kemudian tempatnya, nah, karena masing-masing. Kemudian juga jam, seperti yang sudah diinformasikan bahwa di sini nanti Bapak Ibu dapatkan sertifikat 4 jam. Nah, tulis di sini. Nah, waktunya berapa? Ini maksudnya waktu di sini adalah harinya, karena kita pelaksanaannya 5 hari, Bapak Ibu di sini 5 hari. Kemudian materinya apa saja. Jadi di sini karena 5 hari, tuliskan di sini 5 materi. Kemudian fasilitatornya siapa, Bapak Ibu kita tuliskan. Kemudian juga ada penyelenggaranya siapa, kemudian dampaknya apa. Jadi matrik ini merupakan ringkasan ya dari keseluruhan yang ada di bagian isi dan juga pada bagian awal. Nah, satu lagi yang perlu Bapak Ibu ingat ya setelah membuat matrik seperti ini, jangan lupa tanda tangan kepala sekolah. Ya, supaya bahwa diklat ini nanti benar-benar bahwa Bapak Ibu itu melaksanakan dan itu atas izin dari sekolah, dari lembaga Bapak Ibu. Ya, di sini tuh Bapak Ibu membuat laporan ini, Bapak Ibu tuliskan di sini di mana kotanya, kemudian tanggalnya dan nama Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan, kira-kira saya membuat laporannya ini kapan? Tuh ya. Nah, biasanya pembuatan laporan setelah Bapak Ibu mendapatkan sertifikat. Ya, kalau misalnya sertifikatnya Bapak Ibu dapatkan sekitar tanggal 1. Nah, itu saja mungkin di sini tanggal 1 atau tanggal 2 tidak jadi masalah. Kapanpun tanggal yang akan disertakan di sini. Ya. Yang terpenting dalam laporan diklat Bapak Ibu ya, laporan workshop atau seminar harus mempunyai struktur seperti ini. Karena struktur seperti ini adalah yang tercantum di 4. Ya. Kemarin saya sudah mengirimkan file untuk buku 4 dan buku 5. Nah, untuk kenaikan pangkat, Bapak Ibu wajib untuk mempelajari kedua buku itu.
di mana di buku 4 itu sudah tercantum semua struktur-strukturnya, juga kemudian berapa angka kredit yang Bapak Ibu terima apabila mengirimkan atau membuat bagian-bagian dari PKB itu. Ya. Kemudian buku 5 itu menjelaskan tentang kenapa sampai karya Bapak Ibu itu tidak dinilai. Karya Bapak Ibu itu eh, tidak mendapatkan angka kredit. Nah, di situ juga sudah tercantum. Jadi apa yang tercantum di buku 4 dan buku 5 wajib Bapak Ibu ikuti supaya nanti pekerjaan Bapak Ibu itu tidak sia-sia. Sudah capek-capek membuat, ternyata sampai setelah pengiriman, ternyata hasil atau karya Bapak Ibu tidak dinilai. Nah, itu tentu tidak kita inginkan. Jadi, ikuti aja apa yang ada di buku 4. Nah, ini adalah rangkuman yang ada di buku 4. Nah, kemudian saya beri di sini. Nah, nanti setelah selesai ajaran ini, ya nanti panitia akan memberikan satu contoh laporan transaksional. Nah, Bapak Ibu bisa membaca, mempelajari contoh itu. Jadi nanti dari contoh itu nanti Bapak Ibu bisa mengaplikasikan sendiri ke laporan Bapak Ibu sendiri. Ya. Jadi kalau nanti bagian awal itu seperti apa, kemudian bagian isi itu seperti apa, bagian akhir juga demikian. Ya. Semuanya ini dibendel jadi satu. Nah, mungkin Bapak Ibu perlu bertanya, kira-kira ya, ini kalau saya dalam 1 tahun atau mungkin Bapak Ibu dari pangkat terakhir sampai mau pangkat berikutnya itu mungkin ada sampai 3 atau 4 tahun. Nah, sertifikat saya kan banyak, Bu. Nah, bagaimana saya mengepaknya? Nah, kalau Bapak Ibu mempunyai sertifikat banyak, ya, di Bapak Ibu melakukannya juga tetap setiap satu sertifikat itu satu laporan, ya. Tapi pengepakannya itu seperti apa? Nah, untuk menjadikan bahwa ini nanti tidak menjadi beban Bapak Ibu pada saat melakukan kenaikan pangkat, sebaiknya ya Bapak Ibu selesai melakukan workshop, selesai melakukan diklat langsung dibuat laporannya. Tuh. Nah, setelah itu Bapak Ibu simpan aja. Ya, setelah itu Bapak Ibu runtut dari tahun awal sampai tahun terakhir. Nah, itu nanti dibedel jadi satu, dibuat kata pengantar di bagian depan, kemudian dibuat daftar isi, ya nanti di daftar isinya nanti ada diklat fungsional pertama, judulnya apa, dan kedua, ketiga, dan seterusnya, ya. Nah, baru kemudian laporan per diklat ini, ya, itu dibendel jadi satu. Usahakan dalam membuat laporan diklat fungsional ini, Bapak Ibu mengemasnya sebaik mungkin sehingga nanti peserta itu tidak mengalami kesulitan. Jadi kalau misalkan dari daftar isi tercantum bahwa di situ Bapak Ibu melakukan diklat tentang proposal, tapi kemudian di bagian isi di bagian pertama bukan diklat itu, nah otomatis ini akan membingungkan tim penilai. Nah, kalau seperti ini terjadi, kemungkinan nanti ada mungkin keterlisutan beberapa sertifikat itu yang tidak dinilai. Jadi usahakan ya dalam mengepak atau membuat laporan itu runtut. Jadi dari tahun awal apa saja mungkin dalam 1 tahun ada 3 diklat. Nah, di situ disebutkan ya 1, 2, 3, 4. Kemudian lanjut ke tahun berikutnya ada berapa diklat? Baik, oh ada 2. Nah, lanjutkan untuk laporan 5 dan 3 sama 4 ya 4 sama 5. Begitu terusnya sampai terjadi pada tahun 2002 ada berapa? Nah, kemudian Bapak Ibu ya, kalau sudah dikemas seperti itu ya, nah insya Allah nanti laporan dari ini apa pengembangan diri Bapak Ibu akan dinilai oleh penilai. Usahakan penilai itu mengalami penilaian itu tidak merasa kebingungan. Jadi semuanya Bapak kemas begitu runtun, begitu enak sehingga membuat tim penilai itu merasa tidak mengalami kesulitan. Itu aja
Jadi nanti Bapak Ibu bisa ya mau mulai ya di rumah ada sertifikat apa. Nah, mulai Bapak Ibu bukan mulai tahun pertama Bapak Ibu apa aja di situ. Nah, kemudian sudah lama saya ya, kemudian saya lupa materinya. Nah, kalau lupa materinya, Bapak Ibu di sertifikat di bagian belakang itu kan ada. Nah, dari situ Bapak Ibu mulai dari bagian awal, kapan kan sudah mulai mengingat kembali ya dari belakangnya sertifikat di halaman kedua itu. Nah, kemudian ya setelah ini semuanya runtut ya, nggak perlu Bapak Ibu print ya, biarkan aja dalam bentuk file karena Bapak Ibu kan belum ini apa melakukan apa ini kenaikan pangkat. Setelah hari H mau naik pangkat, nah itu baru Bapak Ibu aja supaya Bapak Ibu nanti nggak merasa keberatan ya. Dicicil istilahnya orang Jawa itu. Satu diklat langsung dicicil dibuat laporannya, dikirimkan, kemudian diklatnya dicicil begitu. Jadi pada akhirnya Bapak Ibu nggak sampai lama, nggak sampai setiap hari berkelut dengan kertas, dengan ini sepertinya itu terabaikan dengan pekerjaan yang lain. Seharusnya kita naik masuk kelas mau mengajar, akhirnya terabaikan dikasih tugas, kita ngepakai kertas-kertas itu untuk kenaikan pangkat. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, karena anak-anak ini juga mengharapkan kita untuk masuk kelas untuk bisa memberikan materi kepada mereka. Demikian Ibu ya, Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana membuat laporan diksional. Dalam ini adalah pengembangan diri. Ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini lagi ya, ini mungkin kemarin Bapak Ibu ya, yang kemarin kan kita berbicara tentang kalau PTK itu bisa dinilai ya apabila komplit. Nah, komplitnya kemarin itu kan sudah ya semua yang Bapak Ibu lakukan di kelas, kertas apapun yang dilakukan jangan dibuang. RPP atau itu LKPD, kemudian daftar hadir, kemudian instrumen penilaian, hasilnya semuanya itu Bapak Ibu kan sebagai lampiran, sebagai bukti bahwa Bapak Ibu benar-benar melakukan penelitian, tidak melakukan semacam apa ini hanya rekayasa kan, tapi betul-betul Bapak Ibu melakukan penelitian, gitu ya. Nah, di bagian akhir ya dari ini itu kan Bapak Ibu harus seminar kan PTK-nya ya. Nah, seminar kemarin sudah dijelaskan panjang lebar. Saya juga menambahkan. Nah, untuk strukturnya ya yang dalam seminar itu harus ada ini 6 ini Bapak Ibu. Ya, jadi ada pembentukan panitia seminar ya. Kemarin kan hanya saya apa sampaikan secara lisan. Ya, takutnya Bapak Ibu lupa tidak mencatat. Nah, memang di kita itu malam kan otomatis Bapak Ibu eh, mem- mengikutinya ya mungkin kurang begitu full time gitu. Nah, mungkin lupa atau nggak di. Nah, ini saya sampaikan pada malam hari ini Bapak Ibu. Di sini harus ada panitia seminar. Siapa saja. Nah, ini tergantung Bapak Ibu kalau di sekolah ya, di sekolah saja. Nah, ini Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, rekan-rekan yang lain yang kira-kira juga mau mengadakan seminar. Misalkan ada 3 atau 4 orang, ya kita kumpulkan ya. Dan kita melapor kepada wakil mau Pak mau mengadakan seminar bagaimana kalau Bapak atau Ibu sebagai humas kami menjembatani memberikan sarana. Insya Allah nanti akan diusahakan oleh humas itu mungkin bekerja sama dengan kurikulum dan guru senior atau pengembang sekolah di situ. Nah, kemudian peserta ya. Nah, pesertanya kalau diadakan di sekolah, ya berarti ini kan beragam, nggak satu mapel, mungkin macam-macam mapel ya. Nah, Bapak Ibu pesertanya karena di sini di buku 4 ya, dari buku 4 yang sudah saya berikan ke Bapak Ibu. Di situ disebutkan bahwasanya harus minimal 3 sekolah dan 15 peserta. Nah, di sekitar sekolah Bapak Ibu mungkin ada SMA swasta ya, atau ada SMK swasta atau ada alia. Nah, itu Bapak Ibu undang.
Nah, undangannya juga dibuatkan siapa yang membuat undangan? Tentunya panitia, karena di panitiaan itu kan ada sekretaris. Nah, dia nanti akan membuat undangan itu. Kita sampaikan. Nah, setelah itu, ketika seminar, nah, otomatis sekretaris nanti akan mencatat kejadian yang ada pada seminar. Ya, yaitu dinamakan sebagai notulen. Jadi nanti notulen ini adalah tugasnya sekretaris di kepanitiaan. Nah, kemudian satu lagi Bapak Ibu, ya ini harus ada daftar hadir. Daftar hadir peserta seminar. Jangan-jangan nanti karena ini ya tidak disebutkan daftar hadir, maka nanti akan timbul semacam rekayasa seminar. Ya kadang-kadang sudah janjian sama teman-teman satu sekolahan, nanti kita foto-foto ya, foto-foto seminar. Nanti kita pakai LCD, jadi direkayasa. Kemudian ini seperti itu jangan sampai terjadi, Pak Ibu ya. Karena apa? Karena ini adalah kegiatan ilmiah Bapak Ibu yang nanti akan mendapatkan angka kredit, akan diajukan. Kalau apa yang Bapak Ibu lakukan itu bukan merupakan suatu kejujuran, tentunya ini nanti akan memberikan efek negatif bagi kita. Ya, akan keterusan seperti itu. Akhirnya Bapak Ibu tidak menjadi pendidik yang kreatif dan inovatif, tapi tetap duduk di zona aman itu dengan melakukan rekayasa-rekayasa itu. Tetap ya Bapak Ibu lakukan ini. Kemudian ada foto. Nah, foto ini tadi ya jangan sampai rekayasa. Tetap harus kejujuran. Setelah itu, ketika Bapak Ibu melakukan seminar, tentu kan ada memakai materi dalam bentuk PPT ya, PowerPoint. Nah, itu kalau bisa Bapak Ibu print out. Nah, kemudian disatukan dengan semuanya ini. Ya. Ini pengepakannya atau penjilitannya atau versinya ada dua. Boleh satu-satu. Maksudnya begini, PTK-nya sendiri, laporannya sendiri, kemudian laporan seminarnya sendiri. Boleh. Ada yang ada pemikiran takut hilang karena nanti di bagian penilaian itu kan banyak sekali berkas-berkas ya, banyak sekali tidak terhitung. Nah, takutnya nanti hilang. Bagaimana kalau seminar ini dijadikan satu bundle atau satu jilid dengan laporan PTK? Boleh, ya. Tidak ada yang melarang, tidak ada juga di tempat itu menyebutkan harus sendiri atau harus gabung. Ya, itu hanya versi bagaimana enaknya Bapak melakukan apa ini pengepakan itu ya. Yang terpenting di sini jangan sampai penilai itu merasa kesulitan, itu aja. Kalau penilai itu kita buat menjadi lebih enak, lebih enjoy, maka penilai itu akan menilainya itu secara gampang-gampang sudah 4 ini gitu aja. Tapi kalau Bapak Ibu balik ke karuan itu laporannya, otomatis nanti memberikan penilai yang akhirnya sebenarnya nilainya bisa masuk jadi kurang, itu ya Bapak Ibu. Nah, karena kemarin kan sudah saya sebutkan ya, kalau dalam satu PTK itu bisa kita mendapatkan angka kredit maksimal. PTK diseminarkan, insya Allah nanti dapat angka kredit 4. Kemudian dari laporan kita buat artikel, dan kita penerbit, kita jurnalkan. Nah, di sini gantung Bapak Ibu mau jurnalnya tingkat kabupaten, mau provinsi, mau nasional, di buku 4 sudah disebutkan berapa angka kreditnya. Kalau mau maksimal mungkin tingkat nasional 3 dan 4. Ya. Kemudian kalau misalnya PTK-nya Bapak Ibu ada media alat peraga yang itu Bapak Ibu buat sendiri. Jadi bukan yang sudah tersedia di sekolah. Bapak Ibu buat sendiri, berinovasi sendiri, berkreatif sendiri. Nah, itu Bapak Ibu buat laporannya. Ya, laporannya seperti apa? Nah, laporannya itu seperti yang ada di 4. Kalau nanti misalnya saya sempat, saya akan berikan bagaimana contoh membuat laporan alat peraga. Ya, dari bahannya apa, tujuannya apa, indikatornya juga, kemudian pemakaiannya seperti apa, dampaknya ke siswa seperti apa, itu ada. Semuanya dijelaskan di tempat. Nah, akhirnya kalau alat peraga ini dinilai maksimal, maka nilai 2. Jadi 4 tambah dengan 4
atau 3 ya, ditambah dengan 2. Satu pekerjaan Bapak Ibu bisa mendapatkan angka kredit antara 9 sampai 10. Ini kan amazing ya Bapak Ibu. Dengan sekali tangkap kita mendapatkan semua. Seperti ini yang harus Bapak Ibu lakukan supaya nanti Bapak Ibu tidak mendapatkan apelan karena kan karya Bapak Ibu itu ditolak, tidak mendapatkan nilai. Ini sekilas dari yang saya sampaikan kemarin ya, saya ulas ulang supaya Bapak itu paham dan bisa mendapatkan nilai maksimal di angka kredit. Karena kadang-kadang ya Bapak Ibu itu senang di zona aman. Sudah 4A mau ke 4B susah. Sudah 4A saja nanti kalau pensiun juga 4B. Gitu ya. Atau sudah sampai 4B mau ke 4C. Berkali-kali ditolak, apelan. Akhirnya Bapak Ibu sudah menyerah. Sudah 4B saja, nggak usah ke 4C. Toh nanti kalau mau pensiun juga 4C. Nah, image atau gambar seperti itu Bapak Ibu jangan dipakai. Nah, terus Bapak Ibu berkarya. Nah, caranya seperti apa ya? Seperti sekarang ini, Bapak Ibu gali lagi ilmunya, sambil refleks. Oh ya berarti yang kemarin saya salah itu apa ya? Kita berbagi, dan ajukan ulang. Ya. Insya Allah memang nanti berlahan akan terwujud keinginan Bapak Ibu untuk sampai ke 4D. Ya. Karena yang paling sulit itu kan di C sama D ya Bapak Ibu. Ya. Karena C itu sama D kan tim penilainya bukan provinsi. Itu golongan 4C sama D itu tim penilainya itu dari pusat, dari Jakarta. Apalagi 4D. 4D itu Bapak Ibu harus mempresentasikan PTK Bapak Ibu di sana di Jakarta itu. Ya, kemudian Bapak Ibu harus membuat yang ber-SD pelajaran ya dan digunakan di kabupaten itu. Nah, ini kan agak sulit. Nah, tapi kalau Bapak Ibu mempunyai tekad, semangat, pelan-pelan, berlahan-lahan kita membuka, insya Allah nanti keinginan Bapak Ibu akan terwujud sampai di golongan yang tinggi ya. Sekalipun saya guru SD saja, tidak ada Ibu, tidak ada beda Pak Ibu ya, mau PAUD, mau SD, SMP, SMA ya, atau dan semuanya tergantung dari semangat dari Pak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu tetap aman juga akan aman aja, nggak akan ada peningkatan. Tapi Bapak Ibu mau keluar dan berusaha, maka akan ada hasil. Karena seperti kata bahwa sebenarnya hasil itu akan menyertai usaha. Begitu ya kira-kira Ibu. Oke, oke. Kita lanjut aja Bapak Ibu. Ini di materi kita pada malam hari ini, yaitu tentang bab 2, kajian pustaka. Kemarin kita sudah membahas tentang bab 1, ya, tentang pendahuluan. Saya sudah ulas ya bagaimana tentang membuat tumusan ya sampai tujuan itu harus nyambung ya. Benang merahnya tuh kalau ditarik ada ya sampai nanti manfaatnya juga. Sekarang kita bahas tentang bab 2-nya Bapak Ibu. Di bab 2 ini tentang kajian pustaka ya. Bab 2 ini. Di sini disebutkan bahwa kajian teoritis dan empiris yang menubuhkan gagasan usulan PTK. Dan teori dan hasil nih ya. Teori dan hasil penelitian yang terdahulu yang terkait dengan penelitian Bapak Ibu ya, dan kerangka berpikir yang akan digunakan dalam penelitian berdasarkan kajian teori. Ya, jadi semuanya berdasarkan teori-teori begitu aja. Nah, jadi di sini kita mengutip ya, mengutip dari teori yang sudah ada. Kemudian, nah, dalam kajian pustaka ini ya, yang perlu Bapak Ibu perhatikan ya, dalam penelitian kualitatif, karena kita kan mengadakan penelitiannya kualitatif ya, tanpa menggunakan statistik ya, tanpa perhitungan. Jadi hanya mengolah kalimat, ya, mengolah apa yang kita dapatkan dari realnya itu dalam kalimat yang ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian kualitatif, pencarian dan pengadaan literatur atau kepustakaan
itu merupakan suatu hal yang sangat penting karena kita kajiannya di sini penelitiannya kualitatif. Kemudian, perpustakaan merupakan jembatan untuk peneliti untuk mendapatkan landasan konstruksi teoretik. Kajian pustaka atau kajian teoretik ini mempunyai peranan penting dalam hal penelitian. Jadi kita menyambungkan antara fakta dengan teori. Ini bisa nggak dipakai dalam kondisi siswa seperti ini? Karena tadinya kita kan sudah menganalisa karakteristik dari siswa. Oh, kalau siswa seperti ini kita menggunakan ini. Nah, ini ada teorinya. Nah, ini nanti kita hubungkan ya. Kemudian ini dengan kajian pustaka, peneliti dapat mengidentifikasi masalah penelitian dan arah penelitian. Kan di situ Bapak Ibu sudah ada permasalahan di kelas, ya. Tinggal Bapak Ibu menggunakan obatnya apa. Nah, obat itu nanti kita hubungkan dengan teori yang sudah ada sebelumnya. Jadi di sini nanti tentunya Bapak Ibu lebih banyak membaca ya dari pustaka. Sekarang, bagaimana sih cara menyusun kajian teori yang baik dan benar? Nah, selama ini kan kita mungkin, oh kajian teori ini saya pakai apa nih misalkan ya, yang kemarin itu kita pakai stat. Oh udah ada ini aja buku ini aja yang saya pakai tanpa ini dulu dipilah-pilah dulu. Nah, ini pun kita hindari karena di sini ya ada penyusunan kajian teori yang baik yang benar supaya nanti laporan Bapak pun ya mengena antara objek dengan permasalahan sampai pada harapan. Ini saya ambil dari Riono ya pada ibunya pada tahun 2008. Kemudian juga pada tahun 2014 beliau revisi itu mengukuhkan beberapa cara yang harus dilakukan dalam pengkajian teori. Nah, yang pertama ini menentukan variabel penelitian. Bagaimana ini menentukan variabel penelitian? Dalam penelitian kualitatif ya, itu sebaiknya variabel adalah hal yang pertama yang harus dikumpulkan. Nah, variabel-variabel yang sudah terkumpul ini ya, ini bisa dikategorikan. Dan kategori ini bisa kita tentukan jenis metodenya ya, yang akan kita gunakan sebagai analisis. Nah, variabel yang baik itu adalah variabel yang masih relevan dengan penelitian, bisa diukur dan bisa amat itu ya. Nah, kemudian bagaimana lagi cara menyusun kajian teori yang baik dan benar? Ini yang kedua, mengambil sumber referensi. Nah, mengambil sumber referensi ini kan tindakan kita selanjutnya ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu mengambil referensinya ini dari buku atau mungkin dari publikasi ilmiah, jurnal-jurnal yang sudah diterbitkan terdahulu yang sekiranya tuh relevan dengan penelitian Bapak Ibu, atau mungkin laporan penelitian atau jurnal penelitian atau mungkin artikel ilmiah atau mungkin juga glosarium, bisa semua sumber referensi ini kan sebagai referensi yang utama ya. Jadi di sini referensi ini sangat penting sekali ya. Kemudian yang ketiga, menyoter referensi yang relevan. Referensi yang sudah tadi Bapak Ibu kan banyak ya, banyak sekali dari buku, dari publikasi ilmiah, dari laporan ilmiah atau iya. Tapi Bapak Ibu bingung, mana yang saya pakai? Nah, ini perlu disortir, dipilah-pilah. Nah, bagaimana cara nyotir di sini? Cara Bapak Ibu menyotirnya yaitu setelah terkumpul, langkah selanjutnya itu adalah referensi mana yang akan digunakan dan benar-benar relevan dengan topik penelitian Bapak Ibu. Nah, kemudian yang sekiranya itu tidak relevan dengan penelitian Bapak Ibu bisa disingkirkan. Ya, tapi kita simpan aja, ini nanti bisa digunakan kembali. Nah, kemudian
referensi yang kita gunakan ini harus kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sudah ada bukunya seperti ini, Yono 2008, Yono 2014 ini direvisi kembali sama beliau. Ya. Kemudian yang ketiga ya, nah ini. Tadi penyatir sudah, keempat berarti, mencari dan membandingkan variabel. Nah, mencari dan membandingkan variabel. Nah, variabel tadi kan sudah banyak dalam penelitian tadi Bapak Ibu. Variabel ada utama yang menjadi perhatian. Variabel itu yang mana sih? Yang Bapak Ibu teliti menjadi titik perhatian penelitian. Nah, saat membuat kajian teori sebaiknya itu membandingkan, mencari, menentukan kedudukan dari berbagai macam variabel yang tersedia. Gitu. Kemudian yang kelima, mengambil dan membandingkan. Tadi kan kita mencari dan membandingkan. Nah, kita mengambil dari yang sudah tadi kita lakukan di nomor 4. Karena tadi sudah saya bilang bahwa kedudukan variabel itu sangat-sangat penting nah, dalam sebuah penelitian. Maka peneliti harus menguji, mengambil dan menempatkan variabel itu di dasar dari kronologikal, jadi teori, juga bagaimana dampaknya nanti. Kemudian membaca topik penelitian. Nah, Bapak Didi kan sudah ya, dan referensi itu harus dibaca topiknya ya. Langkah selanjutnya ini yang harus Bapak Ibu lakukan ya, supaya Bapak Ibu benar-benar mempunyai topik penelitian yang sesuai dengan variabel. Kemudian yang berikutnya memaparkan teori ya. Memaparkan di sini teori-teori yang sudah tadi Bapak Ibu kan ya, yang kemudian Bapak Ibu sortir ya, dipilah sebagai landasan penelitian tadi, usahakan gunakan bahasa sendiri. Kan ada beberapa tadi teori. Kemudian Bapak Ibu kan punya pandangan ya dalam hal penelitian Bapak Ibu itu Bapak Ibu ungkapkan juga nggak apa-apa dengan bahasa Bapak Ibu sendiri, dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan menyantumkan sumber referensi yang dikutip. Ya, sini kan beberapa buku, beberapa jurnal, beberapa artikel itu Bapak Ibu kan ambil yang dikutip. Ya, nah kalau mengutipnya itu secara langsung, ya nanti akan timbul hal yang tidak kita inginkan. Dianggap bahwa Bapak Ibu sebagai plagiat, terjadi plagiarisme. Bagaimana supaya tidak terjadi seperti itu? Nah, cara penggunaannya seperti ini. Nah, nah, kemudian kita masukkan ya tadi buku yang sudah menjadi referensi Bapak Ibu itu dalam daftar referensi. Maka Bapak Ibu akan terhindar dari plagiarisme. Bu, ada pertanyaan seperti ini kan biasanya plagiarisme itu kita kan nggak sengaja, nggak tahu ya. Saya mau pakai bahasa saya sendiri. Oh, ternyata ada di buku itu bahasanya sama. Nah, di sini kan memang kita bagaimana sih cara mengetahui plagiarisme itu kan macam-macam ya. Mungkin ada kalau di perguruan tinggi itu menggunakan aplikasi ya, macam-macam aplikasi yang ada di tinggi. Mungkin juga tim penilai itu apakah benar. Tapi di sini kan Bapak Ibu sudah berusaha maksimal ya, waktu cara mengutipnya kemudian dimasukkan dalam referensi, maka tidaknya nanti hal itu tidak akan menjadi hal yang sangat fatal ya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu, di kajian pustaka itu apa aja isinya? Nah, di kajian pustaka ini berisi tentang kajian teori. Nah, teori tadi yang Bapak Ibu sudah kumpulkan tadi itu ya. Kemudian ada kajian hasil penelitian. Nah, di sini untuk kajian hasil penelitian dengan kajian teori ini berbeda. Untuk kajian teori ini berdasarkan buku atau yang tadi sudah Bapak Ibu
kumpulkan ya. Kemudian kalau kajian hasil penelitian misalnya Bapak Ibu dapatkan dari jurnal-jurnal ilmiah ya, di mana di situ peneliti sebelumnya itu mempunyai hal yang sama dengan yang Bapak Ibu teliti dan ini bisa menjadi referensi Bapak Ibu. Kemudian ada kerangka berpikir. Nah, nanti kita jelaskan lebih jauh ya Bapak Ibu bagaimana itu cara membuat kerangka berpikir. Karena kerangka berpikir inilah berpikir kita itu dari awal, dari kondisi yang apa adanya, fakta, sampai nanti mendapatkan kondisi yang kita harap. Kemudian ada hipotesis tindakan. Ini dalam hipotesis tindakan ini, Bapak Ibu ya, ini tidak wajib. Maksudnya begini, boleh ada, boleh tidak. Ya, karena di sini kan hanya merupakan kalimat-kalimat yang saling berpautan ya, untuk mengujinya itu. Nah, nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana itu eh, kajian teori, kajian hasil penelitian, kerangka berpikir, dan hipotesis. Oke. Di sini untuk kajian teori, saya langsung mempraktekkan dari yang kemarin sudah kita buat sebagai contoh. Malam kemarin saya memberikan 3 judul PTK. Kemudian saya ambil contoh, itu salah satu PTK yang berjudul ini. Ingat ya Bapak Ibu ya, tadi saya ambil ini sebagai contoh bagaimana sampai terbentuknya rumusan sampai tujuan dari judul ini. Judulnya yang kemarin ya, penerapan strategi pembelajaran aktif, teknik START, ya, melalui media partisipasi dan hasil belajar kelas 11 A1 SMA Negeri 1 Cermi. Ini judul kemarin kita pakai di bawah untuk kita kupas gitu ya. Nah, malam ini kita pakai judul ini juga. Coba Mbak Ibu tidak mengalami kesulitan ya. Kita tetap pakai judul ini. Nah, dari judul ini ya yang sudah kita buat dari bab satunya, ada kajian yang harus Bapak Ibu buat atau cari ya. Ya. Di sini kan ada kalimat penerapan strategi. Nah, ini kajian pustaka yang pertama. Nanti Bapak Ibu mencari literasi ya, mencari referensi yang berhubungan dengan penerapan strategi. Strategi ini apa? Dari bahasa apa? Maksud strategi itu apa? Definisinya apa? Itu Bapak Ibu cek. Tuh. Kemudian ada kalimat di sini pembelajaran kooperatif. Nah, pembelajaran kooperatif itu seperti apa? Nah, nanti disebutkan menurut si A, menurut si B, dan seterusnya ya. Pembelajaran kooperatif ini kan macam-macam Bapak Ibu ya. Macam-macam. Nah, di sini yang dipakai itu adalah yang memakai START. Nah, kooperatif dan START itu seperti apa? Kooperatif itu kan belajar kelompok ya, belajar kelompok. Nah, belajar kelompoknya seperti apa? Nah, itu nanti Bapak Ibu sampaikan ya. Dan di sini ada kalimat media. Ya, media. Nah, media ini juga Bapak Ibu cari referensinya apa itu media, dari kata apa, menurut si A, menurut si B. Kemudian di sini ada papan monopoli karena kita menggunakan media yang kita buat sendiri. Ya. Kemudian ada ini kata partisipasi. Nah, partisipasi itu apa? Nah, karena di sini kan tujuan kita ya untuk meningkatkan partisipasi dan hasil belajar. Nah, referensi partisipasi ini kita cari. Dia juga ini meningkatkan hasil belajar, berarti hasil belajar ini juga kita cari. Nah, dari satu judul ini Bapak Ibu ya, nah ini Bapak Ibu cari kajian pustakanya dari yang ada kalimat-kalimat di sini. Nah ini kalau saya uraikan ini ada 6. Nah, ada penerapan strategi, ada pembelajaran kooperatif, ada teknik START, ada media, papan monopoli, partisipasi, hasil belajar. Nah, ini Bapak Ibu cari referensi. Ya. Jadi setiap kalimat yang ada di judul ini, kita cari referensinya. Kalau nanti tebal tipisnya laporan penelitian itu biasanya dari sini. Dan lampiran, itu yang tebal ya. Nah, kajian teori ini tadi bukan asal, ya. Tadi sudah saya sampaikan harus dipilah, ya.
Tidak semuanya harus kita pakai, ya. Harus kita mengambilnya itu menyotir istilahnya tadi, yang memilah menyotir mana referensi yang relevan sesuai ya dengan harapan kita, sesuai dengan tujuan kita, sesuai dengan apa yang variabel yang kita pakai tadi. Lanjutkan, tadi ada kalimat tadi ya Bu ya, penerapan strategi pembelajaran. Nah, ini saya mencoba mencari referensi tentang konsep dari strategi pembelajaran. Oh, ternyata di bukunya Rostia tahun 2008 itu ada. Ini saya sebutkan halamannya ya, supaya nanti Bapak Ibu gampang. Ada ini. Ya. Ini nanti juga setelah kita kutip seperti ini, nanti judul bukunya kita taruh di referensi. Nah, supaya kita tidak dianggap sebagai plagiat. Itu disebutkan di sini. Mengupakan bahwa maksud dari strategi pembelajaran itu adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur ya, yang sistematis dan mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Ya, tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. Ini menurut Rostia. Nah, kemudian Bapak Ibu mencari referensi lain, ada lagi. Bapak Ibu sertakan, tidak apa-apa. Ya, setelah ini. Tapi harus gitu antara kalimat satu, ya, alinea satu dengan berikutnya itu harus mix. Ya, jangan terpecah sehingga tidak ada hubungannya. Nah, itu yang harus Bapak Ibu perhatikan. Nah, ini salah satu contoh bagaimana dari tadi judul tadi yang tercantum ya ada strategi pelajaran. Cari, nyawa ada ini. Nah, ini salah satu contoh saja, Bapak. Nah, kemudian tadi ada pembelajaran kooperatif. Ya, dari judul tadi kan ada pembelajaran kooperatif. Ini. Tadi kan ini saya tulis ulangnya judulnya. Nah, ini ada kalimat kooperatif. Nah, kita cari referensinya. Apa sih pembelajaran kooperatif? Pembelajaran kooperatif itu muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih mudah memahami konsep yang sulit jika saling berdiskusi dengan temannya. Ini teman sebaya, teman satu kelas. Ya. Kalau berpikir dengan satu kepala, dengan 2 atau 3, 4 kepala, tentunya lebih bagus ya kalau kita menggunakan banyak kepala. Maksudnya ya, jadi pembelajaran dengan model berkelompok. Jadi berkelompok. Ya. Jadi di RPP Bapak Ibu juga sudah ada tercantum di situ bahwa ada pembagian kelompok. Siswa dibagi kelompok, misalnya satu kelompok berapa, 4 atau 3 anak. Nah, itu juga Bapak Ibu sebutkan di RPP-nya itu. Ya. Nah, kemudian di sini ada Slavin dan Slomo ya. Ini menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif memiliki pengaruh positif dalam semua jenis hubungan sosial dan secara spesifik terhadap hubungan antara siswa yang tidak memiliki dan yang memiliki hambatan akademis. Nah, ini kan pokok permasalahan kita. Anak-anak itu mempunyai prestasi belajar yang tidak memenuhi KKM, gitu ya. Nah, dalam kelompok itu bervariasi. Ya. Nah, itu Bapak Ibu sebutkan ya di RPP itu dibuat kelompok bervariasi, jadi tidak pintar sama pintar, yang sedang tidak bervariasi. Ada yang mempunyai kompetensi tinggi, sedang, rendah, secara rinci di RPP. Ya. Kemudian di sini Sanjana Wina ini pada tahun 2006 dalam bukunya pada halaman 242 itu menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran dengan menggunakan sistem kelompok. Sama, ya. Tapi beda peneliti, beda penulis. Sertakan saja, tidak apa-apa. Ya. Atau tim kecil
ya antara 4 sampai 6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras atau suku yang berbeda. Nah, kalau sudah dalam referensi itu Bapak Ibu sebutkan seperti ini berdasarkan teorinya, maka perlakuannya nanti pada saat Bapak Ibu action ya, itu juga kelompok variasi, jangan seperti tadi saya katakan ya, bersama pintar, sedang dengan sedang. Nah, tidak akan terjadi transfer kemampuan, tidak akan terjadi istilah teman sebaya memberikan ilmunya sesama temannya. Jadi nanti tidak akan ada hasil yang kita harapkan, yaitu meningkatkan prestasi belajar dari siswa itu. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa cermati ya, apa ini referensi dari satu penulis dengan penulis ini kan tuntun ya, saling saling mengkaitkan, saling mendukung. Ini yang diharapkan. Jadi ada benang merahnya di sini. Ya. Dia tadi juga ada kalimat ya di judul ini, strategi pembelajaran sudah, kooperasi tadi sudah saya berikan contoh. Nah, sekarang teknik startnya. Apa sih teknik start itu? Ya. Nah, menurut Trianto, Bapak Trianto ini kakak kelas saya di Universitas Airlangga ini. Beliau sangat sekali apa ini produktif dalam menulis buku. Ini bisa menjadi contoh beliau ini. Nah, ini Pak Trianto menyatakan dalam bukunya pada tahun 2007 di halaman 50 bahkan bahwa langkah-langkah pembelajaran kooperatif ya dalam teknik START ini didasarkan pada langkah-langkah kooperasi yang terdiri atas 6 langkah. Nah, di sini tidak saya tuliskan 6 langkah itu apa aja. Ini hanya semacam contoh. Nah, kalau di sini adalah nanti di apa ini laporannya Bapak Ibu sertakan 6 langkah itu apa aja. Nanti kan ada penjelasannya. Karena nanti urut dengan yang pertama tadi, yang sudah disampaikan tadi. Yang pertama tadi kan menyebutkan bahwa ini ya yang tadi Sanjaya Fin itu mengatakan bahwa belajar itu kan terdiri dari 4-6 orang yang ini ya, yang berbeda latar belakangnya, apakah kemampuannya, kompetensinya, kemudian rasnya, semua berbeda. Dan dilanjutkan dengan yang tadi miliknya. Ya. Contoh mengatakan dari yang sudah tadi untuk start itu ada langkah-langkahnya. Ya, setelah pembukaan kelompok, kemudian ada langkah-langkah. Langkah-langkah apa? Nah, langkah-langkah yang sudah disebutkan, yang sudah Bapak Ibu pilih sebagai referensi dari ini tadi bukunya itu, Bapak Ibu sertakan di RPP Ibu jelaskan. Nanti perlukan ya Pak, setelah disebut kelompok, apa, nah, sesuai dengan langkah-langkah yang ada dalam buku Trianto. Ya. Kemudian di sini pembelajaran kooperatif tepi start ya. Di sini dikembangkan pertama kali itu ada Robert Slavi. Nah, ini pendapat Bapak Ibu setelah membaca sekian referensi. Nah, Bapak Ibu mengemukakan pemikiran Bapak Ibu. Ya, jadi di samping apa ini apa yang Bapak Ibu kutip ya dari buku penulis, Bapak Ibu juga boleh mengungkapkan pemikiran tentang teori yang Bapak Ibu sedang gunakan untuk mendukung penelitian Bapak Ibu. Seperti ini, ya. Ini pemikiran dari kita ini. START merupakan salah satu metode pembelajaran kooperatif yang paling sederhana, merupakan metode paling baik untuk tahap permulaan bagi yang baru menggunakan pendekatan kooperatif, belajar kelompok istilahnya. Ini kan kita mengungkapkan atau utarakan pemikiran kita di dalam penelitian kita. Sah ini, sah saja Bapak Ibu. Oke. Kemudian tadi di judul juga ada kalimat media. Nah, itu Bapak Ibu sini setelah referensi tadi ya, ada media, Bapak Ibu sebutkan. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang merupakan harfiah berarti perantara atau pengantar. Nah,
Kriteria pemilihan media merupakan bagian dari sistem instruksional secara keseluruhan. Tentu ini adalah beberapa kriteria yang patut diperhatikan dalam memilih media. Ini dikatakan oleh Arif dan kawannya ya di halaman 70. Ini belum saya sebutkan tahunnya ya. Dan ada lagi mungkin dari Sadi tahun 2000 ya, mengumumkan bahwa media pembelajaran adalah bermacam peralatan yang digunakan untuk menyampaikan pesan ajaran pada siswa melalui penglihatan dan pendengaran. Jadi kesimpulannya ya, media pembelajaran ada alat bantu yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar. Nah, seperti ini kita menggunakan media papan monopoli. Kalau ada kalimat monopoli itu kita prinsipnya seperti monopoli miliknya anak-anak kita. Ya, memang betul, tapi itu kita kolaborasikan dengan pembelajaran kita. Sistemnya sama, tapi di situ yang tercantum adalah materi pembelajaran. Nah, papan monopoli ini kan suatu alat, bisa kita lihat bentuknya, bisa kita baca, ya. Kalau misalnya itu kita pakai secara virtual, ya mungkin di situ kita berikan efek-efek sound, nah, bisa kita dengar. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Sadim. Kemudian papan monopoli ini kan hasil karya Bapak Ibu sendiri ya, tidak ada literaturnya, hanya ada dalam faktanya bahwa monopoli ini adalah suatu kaitan, tapi kita pergunakan sebagai media dalam pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu mengungkapkan ya pendapat Bapak Ibu tentang monopoli, jadi pendapat pribadi bahwa papan monopoli itu ya itu merupakan media visual, karena di sini bisa kita pakai secara visual, bisa kita pakai secara nyata ya, karena visual dalam monopoli Bapak Ibu ya, dalam monopoli ini saya mengalami 2 kali review. Pertama itu saya hanya buat kecil ya, maksudnya hanya perwakilan dari kelompok-kelompok itu untuk maju sebagai pelaku diskusi, pelaku permainan, tapi ternyata tidak efektif. Kenapa? Karena kelompok yang lain di belakang itu tidak fokus. Mereka mempunyai aktivitas sendiri, tidak sesuai dengan harapan. Nah, dan saya buat banner besar supaya semuanya bisa melihat, semuanya bisa aktif. Ternyata itu juga tidak efektif. Akhirnya saya tambah lagi dengan visual. Jadi saya buat semacam PowerPoint yang hyperlink ya. Jadi dengan yang ada tadi dengan banner di dua-duanya. Jadi semua aktif di situ dan kelompok itu mempunyai diri sendiri. Jadi tidak ada yang pasif, tidak ada yang nganggur. Mereka saling membantu, saling berpacu untuk mendapatkan poin. Karena nanti situnya ada sistem poin kalau saya dalam, karena poin ini nanti yang akan membantu nilai akhir dia ya pada saat ulangan. Jadi mereka seperti termotivasi dengan sendirinya. Jadi semangat sekali ya. Nah, di sini papan monopoli ini eh, kita ungkapkan ide kita ya, pemahaman kita sendiri yang buat bahwa merupakan media visual yang menyajikan konsep-konsep secara tertulis dan menggunakan dengan cara permainan atau games. Nah, anak-anak tentu suka daripada pembelajaran yang konvensional ya, seperti. Tapi kalau kita permainan seperti ini, mereka akan lebih aktif dan lebih percaya diri. Apalagi nanti kalau dia mendapatkan poin, nah rasa percaya dirinya itu meningkat. Nah, apabila di antara kelompok itu ada yang menonjol mendapatkan poin lebih banyak, maka dia juga akan merasa bangga. Sehingga teamwork ya, jadi kerjasama dalam tim itu akan terjalin dan muncul dengan sendirinya. Tuh. Jadi permainan game di sini adalah suatu kontes antara pemain ya, sini yang berinteraksi satu sama lain dengan mengikuti aturan-aturan tertentu untuk mencapai tujuan yang tertentu. Ya. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuan kita kan supaya anak-anak ini paham dengan materi yang kita dan pada saat. Nah,
Kalau ini secara apa ini kita berikan secara apa ini mengikuti prosedur yang sudah kita buat di RPP, sebenarnya anak-anak itu menerimanya tidak secara terpaksa, tetapi secara otomatis mereka itu dengan sendirinya malah melebihi target kita. Yang tadinya kita mengharap mereka hanya aktif saja, berpartisipasi saja dalam belajar, tapi justru nanti akan berdampak bahwa anak-anak ini nanti supaya ingin mendapatkan poin, maka anak-anak ini malamnya itu belajar dulu supaya nanti dengan harapan kalau permainan itu ada pertanyaan, ada apalagi dia itu sudah tahu duluan. Nah, ini kan mempunyai dampak positif ya. Nah, tidak kita sengaja, tapi akhirnya terjadi pada anak didik kita. Jadi untuk ini ya konsep tentang monopoli ini pemikiran kita sendiri ya. Dan sambil karena ini media-media permainan game, nah kita mungkin bisa mengambil atau mengutip dari media itu kutipan yang berbau game. Nah, kalimat-kalimat yang nanti kita tambahkan di sini. Oke. Kemudian tadi selain tadi ya ada kalimat partisipasi. Nah, itu juga Bapak Ibu cari referensinya partisipasi. Nah, di sini partisipasi itu adalah prakarsa, peran aktif dan keterlibatan semua pelaku siswa dalam mempelajari materi yang ada pada saat itu. Jadi semua aktif, semuanya bergerak, semuanya ingin terlibat dalam proses pembelajaran itu. Ini dari partisipasi. Karena kita tujuannya kan ingin meningkatkan partisipasi dengan permainan game monopoli itu tadi. Jadi kita kutip kalimat partisipasi ini, ya. Kemudian kita ambil dari referensi, mungkin saya ambil di sini Sudikin ya di tahun 2004 mengungkapkan ya bahwa partisipasi siswa merupakan suatu tingkat sejauh mana peran siswa melibatkan diri dalam kegiatan dan menyumbangkan tenaga pikirannya dalam pelaksanaan kegiatan. Jadi ini sudah terjun langsung dalam proses pembelajaran sesuai dengan yang kita harap. Kemudian ada hasil belajar. Tujuan kita kan meningkatkan partisipasi dan meningkatkan hasil belajar. Artinya sudah kita buat, kita ambil kutipannya. Kemudian kutipan untuk hasil belajar kita ambil dari misalkan di sini dari Wina Sanjaya ya di tahun 2009. Ini Wina mengatakan bahwasanya seorang desainer ya dalam menentukan hasil belajar selain menentukan instrumen ya di sini perlu merancang cara menggunakan instrumen beserta ya keberhasilannya. Hal ini perlu dilakukan sebab dengan kriteria yang jelas dapat ditentukan apa yang harus dilakukan siswa dalam mempelajari isi atau bahan pelajaran. Instrumen ini kan juga kita buat ya. Referensinya ada, kita buat, kita masukkan ke RPP, nanti kita jadikan sebagai lampiran ya. Jadi tuntun Bapak Ibu dalam membelah mencari mana referensi yang relevan dengan nah, banyak sebenarnya, tapi yang kita ambil yang relevan, yang sesuai dengan yang kita harap. Ini pemikiran kita. Nah, tadi kan itu dari para penulis ya, para ahli. Nah, ini pemikiran kita tentang pembelajaran START, kreatif START, dan menggunakan media sendiri. Yaitu dengan menerapkan proses pembelajaran START ya, melalui media siswa diajak bermain sambil belajar. Frekuensi keterlibatan siswa hadapan kelas akan menjadi lebih tinggi karena suasana kelas menjadi lebih hidup dan aktivitas siswa yang teramat dan terlibat. Jadi pada proses itu waktu kita action, teman sejawat kita kan juga memperhatikan dia akan menulis apa yang terjadi di situ. Keterlibatan siswa seperti apa? Dari siklus pertama, siklus kedua, apa semangat
partisipasinya tadinya mungkin yang berpartisipasi nggak semua. Nah, kemudian untuk siklus ternyata sekian persen semua dari siswa mengikuti ikut berperan aktif di pembelajaran. Ini pemikiran kita. Jadi di sini disebutkan juga bahwa pembelajaran dengan media papan menuntut siswa untuk berani mempresentasikan hasil kelompok dan menjawab pertanyaan dari lain, ya, sehingga pengalaman belajar lebih sistematis terstruktur dalam memori jangka panjang otak siswa, sehingga sehingga diperoleh hierarki pengetahuan yang mudah diingat dan memperoleh pengalaman pemahaman konsep siswa secara benar dapat diperbagi dan hasil belajar siswa meningkat. Ini gagasan kita, pemikiran kita, ide kita masuk. Ya, selain tadi panduan yang sudah kita ambil. Nah, di bagian pertama tadi sudah ya Bapak Ibu ya kita bicara tentang ini apa? Kajian teori ya. Nah, dan yang bagian dua ini juga merupakan kajian, tapi merupakan hasil penelitian yang sudah dilakukan. Jadi penelitian terlebih dahulu, tapi relevan dengan penelitian kita. Nah, ini kita bisa ambil kutip kesimpulan dari penelitian sebelumnya. Kita kutip. Nah, di sini dijelaskan bahwa penelitian dari Nur Laili Aprilia yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif ya, untuk meningkatkan minat belajar ya, ya. Ini pada ciri khas bangsa Indonesia kelas 7 MTS Bandansari Ngunut Tulungagung. Nah, ini kan penelitian yang sebelumnya ya, pakai karena relevan. Bapak Ibu ini relevan. Saya pakai aja karena di sini juga menggunakan teknik ya. Tapi perlu Bapak Ibu tahu ya dalam bahkan penelitian yang terdahulu yang relevan penelitian kita, Bapak Ibu harus jelaskan persamaan dan perbedaannya apa. Penelitiannya apa ini? Persamaannya di mana? Perbedaannya karena di sini di penelitian melalui aplikasi kan tidak disebutkan menggunakan media, tapi kita di sini menggunakan media. Ya, jadi, Bapak Ibu apa ini jelaskan secara rinci ya di bagian kajian penelitian ini. Di kajian ini ya di kajian hasil penelitian ini setelah Bapak Ibu atau kutip, jangan lupa ya Bapak tetap nanti ini misalnya Bapak Ibu ambil dari mana? Misalkan ambil dari nah alamatnya, judul dengan alamat ini Bapak Ibu sertakan di daftar. Jadi Bapak Ibu tidak dianggap sebagai plagiat, nah, tapi menggunakan simpulan dari penelitiannya masukkan ke dalam penelitian Bapak. Ya. Kerangka berpikir adalah kerangka konsep ya. Dalam penelitian ini merupakan penelitian ilmiah terhadap penelitian yang akan dilakukan dan memberikan landasan kuat terhadap topik penelitian yang dipilih dan sesuai dengan identifikasi kesalahan. Jadi ini kerangka berpikir kita sebagai peneliti. Contohnya seperti apa? Nah ini untuk judul yang sudah kita pakai, nah, kita akan buat contoh seperti ini. Nah, ini ada contoh-contohnya ya Bapak. Terserah Bapak Ibu menggunakan kerangka berpikir yang bagaimana. Yang contoh pertama ada jika ya, dan ada konvensional. Konvensional itu Bapak Ibu hanya menggunakan apa ini model
ceramah, tanya jawab aja ya. Bagi murid yang mempunyai keinginan belajar tinggi mungkin akan nyambung, tapi untuk anak yang mendengarkan panjang, gitu, nah nanti akibatnya akan selain pada hal ini. Nah, kita buat maka akan terjadi apa? Minat belajar kurang optimal. Kan itu tadi ada yang jenuh dengan model itu. Itu dari SD saya seperti itu, SMP seperti itu, SMA. Nanti saya baca buku sama aja, mungkin pemikiran seperti itu. Nah, supaya minat belajar ini nanti muncul, supaya nanti prestasi dan hasil belajar meningkat, kita terapkan praktik dengan media papan monoton. Sehingga hasil harapan kita tadi partisipasi dan hasil belajar siswa meningkat. Ini adalah kerangka pikir kita. Ini contoh ya, contoh model pertama. Atau mungkin kita buat yang kedua seperti ini. Dibalik ya, balik dengan seperti sesuai judul. Penerapan strategi kooperatif start dengan media papan monopoli dapat meningkatkan, ini tujuan kita, partisipasi siswa dan hasil belajar siswa. Boleh, terserah dari Bapak Ibu mengungkapkan kerangka berpikirnya seperti apa. Ya, seperti model pertama atau mungkin ada model yang lain lagi. Karena menggunakan perbandingan antara apa nih kondisi ideal. Kondisi ideal yang Ibu harapkan, Bapak Ibu harapkan itu apa? Tadi ya. Harapannya partisipasi dan hasil belajar meningkat. Ya. Dan kondisi real di lapangan ternyata minat belajar kurang optimal. Belajar kurang fokus atau apa, ya. Kemudian ada temuan. Kalau begitu, kita gunakan media. Kita terapkan strategi kooperatif start. Nah, setelah itu baru kita lakukan penelitian dan hasilnya ternyata partisipasi siswa, hasil belajar siswa meningkat. Boleh seperti itu, serah. Bandingkan dengan ideal, dengan kondisi yang ada sekarang, kemudian langsung merujuk ke ini, hasilnya boleh, atau dengan seperti ini, boleh, ini boleh, sah-sah saja. Ya. Ujian berikutnya kita beralih ke hipotesis. Ya. Di sini ini kan tadi sudah saya sampaikan ya, tidak wajib, boleh ada, terserah dari ya. Karena di sini adalah apa ini rangkaian sudah kita apa ini dan sebelumnya dari rumusan masalah. Jadi di sini jika strategi pembelajaran kooperatif teknik start di media ini diterapkan, maka motivasi belajar siswa meningkat. Kita ambil dari rumusan masalah dan ya. Dan yang kedua, jika strategi pembelajaran kooperatif start yang melalui media papan monopoli diterapkan, maka ya, hasil belajar siswa meningkat. Kalau tadi motivasinya, sekarang hasil belajar. Dan lagi, ya buat jika strategi pembelajaran kooperatif start melalui media papan monopoli diterapkan, maka respon siswa akan. Respon ini nanti kan berkaitan dengan partisipasi dari siswa tadi pada saat pelaksanaan proses. Ya, demikian Bapak Ibu. Mungkin ya materi yang bisa saya berikan, ya mungkin ada beberapa yang mungkin menurut Bapak Ibu yang lebih tahu, lebih paham, kurang ini ya, yang pas gitu. Nah, gini kan dari awal saya katakan bahwa kita di sini sharing ya. Saya sharing ke Bapak Ibu berdasarkan pengalaman saya membuat PTK ya, karena PTK ini selain juga untuk naik angka juga dipakai untuk apa ini perbaikan pembelajaran.
Kalau misalnya di par ada yang kurang pas, nah kita sharing. Terima kasih Bapak Ibu. Tadi materi yang disampaikan pada malam ini saya kembalikan kepada Mbak Nisa pada malam. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Ibu Mardia atas penyampaian materi yang sangat luar biasa bermanfaat ini. Selanjutnya, yakni sesi tanya-jawab. Dimohon kepada peserta yang ingin bertanya dapat langsung mengajukan pertanyaannya melalui link yang telah dibagikan melalui kolom komentar baik Zoom maupun YouTube dengan format nama _asal daerah _pertanyaan atau melalui fitur raise hand melalui Zoom. Nah, jika Bapak dan Ibu